Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, pemirsa Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Senang jumpa kita setelah Idul Fitri ini. Kita hadir lagi bersama 3 narasumber yang telah hadir di studio dalam program obrolan santai terukur. Baik, izinkan saya Suarnal sebagai host yang akan memandu diskusi malam ini. Dengan senang hati kita tetap akan menjalankan suatu profesionalisme, keberimbangan, suatu informasi. Akan tetapi ini akan mengedukasi para pemirsa Tentara Rakyat Official dimanapun Anda berada. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Kita hadirkan 3 narasumber kita yang cukup berkompeten. Kita perkenalkan dulu. Biasa kalau perkenalkan dari ujung, sekarang main tengah kita dulu. Pertama itu Bapak Asril SE. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak Asril SE, beliau adalah dari politisi Partai Nasdem dan juga beliau sebagai ketua Partai Nasdem Kota Bukit Tinggi, including beliau juga merupakan anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, kota sejuk, kotanya Bung Hatta. Selamat malam, Pak Asril. Selamat malam, host. Kita ke kiri dulu. Beliau banyak menceburkan diri ke seluruh organisasi. Ada organisasi sosial, ada organisasi pendidikan, ada juga beliau merupakan ketua Aspido Provinsi Sumatera Barat. Kita perkenalkan, beliau adalah Bapak Rinaldi SSI MM. Selamat malam, Pak Rinaldi. Selamat malam, host. Selamat malam, Bung Edi. Selamat malam, Bung Asril. Malam. Baik, beliau merupakan politisi dari Partai Gerindra, yaitu partai penguasa kotanya Bung Hatta. Dan juga beliau maju sebagai bacalek ke Provinsi Sumatera Barat, yaitu Dapil Bukit Tinggi Agam. Lanjut kita ke narasumber yang sudah mungkin juga dikenal, bukan mungkin, dah pasti dikenal, karena beliau berkecimpung di Kota Bukit Tinggi, di badan legislatifnya Kota Bukit Tinggi, seorang legislator, seorang anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, 2 periode ya, 2 periode, periode ketiga beliau naik level, akan maju ke provinsi pada tahun 2024, perhelatan Pesta Demokrasi pada bulan Februari 2024. Kita sapa dulu Bapak Edison Katibasa SE MBA. Selamat malam Pak Edison. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tanpa diperkenalkan udah terlihat kuning-kuningnya. Yang pasti adalah dari Partai Golkar. Beliau adalah politisi Partai Golkar Kota Bukit Tinggi sebagai bacalek untuk maju ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun politik, itu tahun 2024. Oke, baik, selamat malam Bapak-bapak narasumber. Malam. Aman-aman saja tadi kemari? Insya Allah. Alhamdulillah. Kopinya udah terasa gula atau pahit ya? Walaupun kopi itu pahit ya. Ya. Baik, kita sepakati kopi itu pahit, nanti kita bikin manis dan hangat. Baik, saya pertama dulu ke Pak Asril. Siap. Pak Asril, setelah 2 periode di Kota Bukit Tinggi, sekarang menaikkan level untuk pengabdiannya di legislatif. Periode ketiga akan maju di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Bukit Tinggi mengenal dengan Green City-nya. Ya. Ada buah-buahan, ada sayur mayur. Karena memang Bukit Tinggi tidak memiliki lahan, sehingga kemandirian pemanfaatan lahan-lahan yang terbatas disitulah dimainkan. Dan juga kami redaksi memiliki data, Pak Asril juga care, peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap budaya, dan juga nggak salah saya, menurut redaksi ini bergelar adat juga. Ya. Seorang tuanku. Seorang angku di provinsi, di Kota Bukit Tinggi ini. Ya. Oke, baik. Apa kira-kira yang akan, dengan 2 pengalaman di kota ini,
apa kira-kira yang akan dibawa ke provinsi dalam rangka menyalurkan aspirasi atau membawa aspirasi Bukit Tinggi Agam ini ke Sumatera Barat. Silakan. Eh, Terima kasih host. Yang pertama sekali tentu di dalam berpolitik Ya, eh, kita harus memikirkan juga persoalan karir. karir. Oke. Kita sudah 2 periode di kota, maka sudah waktunya Hmm. kita untuk maju ke tingkat 1 Oke. dengan harapan kita bisa lebih besar kontribusinya terhadap pembangunan daerah, Ya. khususnya Kota Bukit Tinggi Ya. dan Agam sekitarnya. Kemudian sebetulnya kita juga memiliki sebuah pemahaman yang kuat yang tadi disampaikan bahwa ada konsep Green City Solution. Ya. Kita meyakini bahwa solusi pada hari ini adalah dengan paradigma baru sistem pembangunan, yang mana sistem ini adalah sistem berkelanjutan. Berkelanjutan, oke. Nah, dalam hal ini kita coba secara swadaya dengan masyarakat, dan tentunya kita berharap kita juga akan membuat pengaruh di pemerintahan bahwa ketika terjadi pergantian kepemimpinan, maka tidak boleh arah pembangunan itu berubah sesuai dengan pergantian. Tetapi kita harus konsisten sesuai dengan RPJP kita, RPJMD kita, semuanya harus dalam satu rel sehingga pola pembangunan terus berkelanjutan. Kemudian kenapa ada bahasa green di sini? Bahasa green itu pada intinya sistem pembangunan yang kita pikirkan tersebut, yang kita cita-citakan tersebut adalah sistem yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Oke, baik. Dampak lingkungan, bahwa kehidupan ini bukan hanya hari ini, Baik. tetapi kehidupan ini masih panjang. Dan perlu kita jaga setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, kita harus menciptakan daerah itu lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Lebih baik dan lebih baik ya? Ya. Oke, baik. Di situ ada tadi Green City Solution. Ya. Itu adalah pengikat utamanya. Pengikat. Ada juga di situ untuk meneruskan ini. Maka perlu ada karir politik berjenjang. Ya. Baik, Engku, Pak Asril. Kita simpan dulu. Oke, sekarang saya ke Pak Rinaldi dulu. Karena Pak Rinaldi ini adalah pemirsa. Dua tokoh yang dari Partai Golkar dan Partai Nasdem. Beliau boleh dikatakan sebagai incumbent. Kita ke yang baru dulu. Ke newcomers dulu, ke Pak Rinaldi. Beliau adalah kadernya Pak Prabowo Subianto. Mungkin nanti ada salam ke Pak Prabowo barangkali. Oke, Pak Rinaldi, dengan taruhlah langkah pemula Pak, ya kalau dibanding dengan beliau yang dua. Sekarang saya menurut data redaksi kami, Bapak mengangkat dari sisi pendidikan dan juga UMKM. Apalagi background Bapak ada di Aprindo ya. Aprindo, Provinsi Sumatera Barat. Ini akan berdampak untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi. Apalagi kemarin dengan kunjungan Pak Prabowo, beliau mencetuskan sekolah unggulan. Barangkali ini bisikannya dari Pak Rinaldi barangkali. Apa yang kira-kira akan Bapak bawa ke Provinsi Sumatera Barat untuk Bukit Tinggi dan Agam ini? Silakan Pak Rinaldi. Terima kasih, Host. Bung Edison, Bung Asril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa host di Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan Agam, perlu kami sampaikan di sini bahwa sesungguhnya pesta demokrasi yang insya Allah akan berlangsung 14 Februari 2024 itu tidak hanya sekedar memilih
Oke. anggota dewan. Ya, Hmm. dalam konteks bahwa ada di situ Dapil Sumbar 3, Ya. yang di situ ada 8 kursi. Ya. Nah, kemudian saya dari Partai Gerindra, Rinaldi, masuk ke dalam rencana Hmm. ikut di pesta demokrasi itu dengan mengusung visi dan misi. Dan visi dan misi ini sebelum saya mencalonkan diri sebetulnya sudah juga saya mulai. Ya. Apa itu visi dan misi? Saya sebagai calon anggota DPRD mewujudkan Sumatera Barat yang produktif, Hmm. yang bisa memberi manfaat kepada seluruh warga Sumatera Barat, Ya. kepada umat. Ya. Nah, tentunya akan lebih dikonsentrasikan kepada Bukit Tinggi dan Agam. Hmm. Dengan apa? Karena di sini kan cita-cita jauh ke depan, Ya. mimpi Ya. jauh ke depan. Cara mencapainya ya dengan misi yang jelas dan terukur. Hmm. Kebetulan di misi ini saya punya dua penekanan. Pertama, Ya. bidang pendidikan dan UMKM, host. Ya. Jadi misi di bidang pendidikan itu meningkatkan kualitas pendidikan Sumatera Barat, Oke. yang merupakan misi saya secara pribadi, tegak lurus dengan misi partai. Oke. Di mana Partai Gerindra mempunyai 6 program aksi di sana. Ya. Satu di antaranya berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Ya. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, dari data yang kita dapatkan, Ya. itu tak satu pun SMA Hmm. dari Sumatera Barat masuk 10 besar nasional. Ya. Satu pun. Benar. Nah, Di luar 100 malah. di bawah 100 Di bawah bahkan. 100 malah. Nah, kemudian kami coba bergerak di sini. Ya. Sebelum calon ya, bergerak di sini. Tanpa anggaran, tanpa dana. Ya. Mendatangkan 16 doktor, 3 profesor untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Kebetulan tempatnya di Kota Bukit Tinggi dan kebetulan di SMA 5. Oke. SMA 5. Siapa saja yang kami datangkan? Pakar matematik, Hmm. pakar kimia, pakar biologi, dan pakar fisika. Ya. 3 profesor di sana. Baik. Nah, bagaimana caranya? Siswa tadi kita kelompokkan untuk tahap pertama di sana. Hmm. Hmm. Kelas 3 atau kelas 12 ya. Kemudian masing-masing lokal dan siswa-siswa kita yang akan diikutkan di Olimpiade. Oke. Nah, kemudian Hmm. guru-guru kita yang juga nanti kita berikan ilmu tentang 4 mata pelajaran tadi, Baik. juga akan menularkan, memviralkan ilmunya ini kepada sekolah yang lain. Oke. Tapi perlu di sini kita catat, kita tidak hanya di SMA 5, Ya. akan bergerak kepada SMA-SMA lain. SMA lain. Oke. Nah, kami yakin 5 tahun ke depan SMA Sumatera Barat akan masuk 10 besar nasional. Amin. Baik. Kemudian berkaitan dengan UMKM. Ya. Kita ingin meningkatkan kapasitas UMKM Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi dan Agam, dan itu sudah kita lakukan. Ya. Sering saya sampaikan di beberapa media, diskusi, bahwa persoalan UMKM ada 3+1. Oh gitu. Mana yang 3? Finansial, Hmm. marketing, Hmm. pemasaran, produksi, plus narasi digitalisasi. Oke, baik. Nanti akan kita bahas di sesi kedua dalam pembahasannya. Oke, kami sudah mencatat. Baik, pemirsa, kita ke yang
baju kuning dulu. Bapak Edison Katibasa. Siap. Oke, Pak Edison Katibasa. Ya. Terlihat seniornya, sabar, tenang menunggu penyampaian-penyampaian dari narasumber lainnya. Di sini terlihat kedewasaannya, kematangannya. Mudah-mudahan saja harapan ini ada. Oke, setelah sekian lama, redaksi mencatat itu Pak Edison konsentrasi terhadap infrastruktur, termasuk pengawasannya. Juga ada menyentuh UMKM, ada juga menyentuh sisi adat istiadat, yang ininya lagi menyentuh budaya. Jadi ini kelihatannya multi talenta ini. Nah, kira-kira apa yang akan dibawa, dasar apa yang akan dibawa Bukit Tinggi Agam yang merupakan dapil ya untuk akan berangkat ke legislatif ke Sumatera Barat. Silakan Pak Edison. Baik, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini yang sangat berbahagia sekali, sangat mulia. Mudah-mudahan dengan media ini Baik, bisa kita lebih mencerdaskan masyarakat. terima yang kasih mendengar. Pak. Baik, Supaya nanti masyarakat betul-betul rasional Ya. dalam menentukan pilihan. Baik, saya sudah hampir 2 periode di Kota Bukit Tinggi. Insya Allah jika tidak ada arah melintang, 2024 akan ikut berpartisipasi di Pileg menuju Sumatera Barat. Baik. Terkait dengan apa yang host tanyakan tadi, saya coba secara singkat saja tentang infrastruktur. Saya melihat bahwa di Sumatera Barat secara umum dan khususnya untuk daerah pemilihan 3, wilayahnya Bukit Tinggi dan Agam ini, terutama daerah Agam, saya melihat memang masih banyak persoalan infrastruktur yang Pasti. mesti dibenahi. siap. Kita tidak mengatakan bahwa para penguasa hari ini tidak bekerja, bukan demikian, tetapi Oke. paling tidak kita melihat infrastruktur yang ada di Sumatera Barat dan khusus Dapil 3 ini sangat perlu untuk kita berikan perhatian. Ya. Kenapa ini saya jadikan sesuatu yang menjadi mimpi saya? Ya. Karena memang ketika infrastruktur atau fasum itu Fasum. tidak terbenahi, tidak terlengkapi di suatu wilayah, Oke. ini akan menjadi penyebab Ya. lambatnya berkembang suatu daerah. Siap. Sebut sajalah mungkin infrastruktur di bidang transportasi, Ya. Oke. infrastruktur di bidang sarana dan prasarana yang lain, Ya. dan itu mencakup untuk keseluruhan. Ya. Pendidikan, pariwisata, termasuk Ya. dalam peningkatan adat budaya termasuk agama. Siap. Nah, tentu nanti ini akan coba kita bedah satu persatu. Ya. Kenapa? Saya tidak mengatakan hari ini bahwa di daerah A akan saya perjuangkan jalan. Oke. Baik. Di daerah B akan saya perjuangkan Ya. riol, segala Ya. macam. Ini tentu nanti berangkat daripada aspirasi. Oke. Kami ini kan calon anggota DPRD Oke. yang merupakan lembaga legislasi. Ya. Legislasi itu, legislatif itu artinya penyambung aspirasi. Ya. Di suatu daerah dengan daerah lain mungkin kebutuhannya berbeda. Berbeda. Nah, Pasti. ini nanti akan kita sambung. Ya. Aspirasi masyarakat itu seperti apa? Ya. Nah, ini yang kita jemput nanti dalam sebuah program yang kita sebut atau yang lebih akrab kita mendengarnya dengan istilah reses. Reses. Nah, reses itu adalah di saat masyarakat menyampaikan aspirasinya seperti apa. Oke. Nah, termasuk dalam hal ini mungkin persoalan UMKM, adat dan budaya. Oke. Saya melihat bahwa kita alhamdulillah diakui oleh bukan hanya Indonesia tapi dunia mengakui Oke. bahwa kita punya satu filsafah yang sangat indah. Ya. Yang dilahirkan pada saat orang-orang tua dulu. Ya. Ada namanya adat basadi syarat basadi kita bulah. Oke. Saya melihat ini mesti kita coba Ya. mengembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, di situ ada adat, ada budaya, Ya. ada agama. Nah, ini perlu sebuah kesempatan bagi kita untuk mencoba mengembangkan. Karena apa? Saya melihat ketika infrastruktur di satu daerah itu sudah lengkap, kemudian adat dan budayanya juga terpelihara, Ya. ini akan menjadi daya tarik tersendiri Ya. bagi orang-orang yang
ingin menemukan sesuatu yang tidak pernah dia temukan di daerah lain. Oke. Maju itu bukan berarti bagus saja, tetapi kita harus punya keunikan Oke. yang tidak ditemui oleh orang di daerah lain. Baik. Nah, kira-kira. Itu ya ada keunikan yang tidak ditemukan daerah lain. Ya. Kalau gedung bertingkat orang punya, jembatan layang orang punya, tol orang punya ya. Iya. Tapi ada keunikan sendiri. Harus. Baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Begini dengan para politisi senior. Tidak terasa waktu dan juga sudah ada yang ngetok pintu assalamualaikum. Oke, kita biarkan satu yang lewat ini. Ya baik, kembali lagi bersama saya Suarnal sebagai host untuk memandu dalam program Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur. Baik, kita akan kembali kepada narasumber. 3 narasumber ini tadi, 3 juga berbeda dari 3 partai, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra, di mana ini adalah bacalek untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dapil Agam Bukit Tinggi. Oke, baik, kita kembali kepada narasumber. Kita ke Pak Edison dulu. Ya. Pak Edison, tadi ada disampaikan saja beberapa diperhatikan di antara infrastruktur UMKM, baik itu ada dari sisi adat istiadat, budaya, ditambah lagi tadi ada disentil dikit pariwisata. Karena saya rasa menurut saya pariwisatanya harus terbawa harus terkomodir dari seluruh bacalek yang akan mengangkat Bukit Tinggi Agam ini ke Sumatera Barat. Tadi disampaikan tidak harus mesti kita menyampaikan saat ini. Kira-kira pemetaan kebijakan-kebijakan, pemetaan aspirasi sudah mulai. Karena kita di dalam hal ini harus mengedukasi masyarakat dengan tidak berjanji. Kita sepakat barangkali dengan adanya pesta demokrasi ini masyarakat tercerdaskan dan istilah kata sekarang lebih smart gitu loh. Oke, baik. Menyangkut itu tadi Pak Edison. Dari sekian banyak infrastruktur yang menjadi tanda kutip perhatian. Kira-kira sisi aspek mana yang lebih didahulukan dari infrastruktur kah, UMKM kah? Dari adat istiadat kah, dari budaya kah, dari pariwisata kah, mana yang lebih menjadi skala prioritas? Silakan Pak Edison. Baik. Dari berbagai macam kebutuhan masyarakat. Tentu kita berupaya semaksimal mungkin supaya hal tersebut bisa kita akomodir, kita perjuangkan nanti di legislasi. Namun ketika kita melihat apa yang menjadi skala prioritas, saya berulang-ulang mengatakan bahwa masing-masing daerah itu dia punya kebutuhan yang berbeda. Betul. Daerah A, daerah B, daerah C, dan seterusnya ini berbeda. Saya tetap mempunyai sebuah komitmen bahwa semua persoalan itu menjadi sebuah ikhtiar kita untuk memperjuangkan di setiap daerah. Baik. Nah, ketika kita bicara masalah skala prioritas, karena legislatif itu sebagai penyambung aspirasi masyarakat, ini memang sebuah keharusan bagi kita untuk membangun komunikasi dengan pemilih yang berasal dari daerah tersebut. Boleh saja di daerah A skala prioritasnya pendidikan, daerah B skala prioritasnya adat dan budaya. Atau infrastruktur. Nah, ini harus kita sesuaikan. Kita mapping begitu. Kita harus punya mapping seperti itu. Supaya nanti arah perjuangan kita nanti terukur. Kalau tidak demikian, tentu kita akan mengatakan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi di daerah A seperti ini. Seperti saya sampaikan tadi, mereka mengatakan bagi kami Pak yang perlu itu ini. Nah, ini tugas kita sebagai calon anggota DPRD.
Berbeda dengan calon kepala daerah. Kepala daerah, Nah, yang oke. mempunyai seperti itu. Gitu Ya. kan. Jadi kita harus membedakan seperti itu. Hmm. Nah, perjuangan kita nanti sebagai wakil rakyat, ini memang harus kita perjuangkan mulai dari proses perencanaannya sampai kepada penganggaran, sampai kepada eksekusinya nanti. Oke, baik. Nah, itu fungsi pengawasan kita. Fungsi pengawasan, oke, baik. Ya. Semula kita ada semacam suatu latar-latar dalam membina suatu aspirasi, dalam merawat suatu aspirasi. Ya. Mungkin tidak perlu lagi membalikkan meja, matakan mic, tidak perlu lagi, Pak ya. Saya pikir ini perlu kearifan kita. Perlu kearifan. Dalam Baik. hal menyikapi, apalagi kita orang Timur ini sangat kaya dengan raso dan pareso. Musyawarah, Nah, mufakat. musyawarah mufakat. Artinya apa? Ketika musyawarah dan mufakat sudah menjadi sebuah kekuatan, rasanya tidak ada yang jauh tidak akan dekat. Baik. Yang berat itu pasti akan ringan. Baik, yang berat pasti ringan ya. Asal mau sama-sama dijinjing. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Asri lagi. Ya. Pak Renaldi bersabar. Kita dulukan yang senior dulu. Oke. Oke, Pak Asri, tadi Pak Edison Kati mulai melihat memetakan, ada mapping, ada memiliki skala prioritas. Nah, menurut kacamata politik atau kebijakan nanti akan diambil, selain dari Green City Solution, apa yang menjadi skala prioritas untuk Bukit Tinggi Agam yang akan dibawa ke Sumbar? Silakan Pak. Iya. Sebetulnya semuanya di dalam ranah koridornya Green City Solution. Oke. Tetapi Green City Solution ini keilmuannya sangat luas sekali. Ya. Mencakup semua hal. Betul. Oleh sebab itu kita perlu ada seni. Seni untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuan daerah dan kemampuan sumber daya yang ada. Untuk hari ini kita memprioritaskan pertama bahwa Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam perlu kita dorong muncul industri. Industri, baik. Ya, bahwa kita pahami pada saat sekarang produk-produk lokal kita tidak ada yang masuk di pasar-pasar modern. Oke. Produk lokal kita hanya di pasar-pasar tradisional dan pola produksinya terbatas. Ya. Sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan untuk menjual di pasar. Home industry sepertinya Pak ya. Home industri rumah tangga gitu ya. Artinya berproduksi terbatas. Contoh, dia memproduksi kopi. Ya. Kalau kemampuan jualnya hanya 10 kilo, dia berproduksi hanya 10 kilo. Padahal kapitalnya mampu 100 kilo. Ya. Mampu 500 kilo. Ya. Tetapi karena kemampuan jual hanya 10 kilo, maka selalulah berproduksi 10 kilo. Nah, ini yang kita coba jembatani. Bahwa yang berproduksi, kerjanya hanya memproduksi saja. Kemudian yang memasarkan, kerjanya memasarkan. Sehingga produk-produk kita tidak hanya kita ciptakan hanya untuk Kota Bukit Tinggi. Tetapi untuk regional, untuk nasional, bahkan untuk internasional. Sedikit Pak Asri. Ada kecenderungan sekarang dengan adanya maraknya media sosial, ada juga pelaku-pelaku industri rumah tangga, UMKM, seolah-olah sudah termarketkan melalui media sosial. Sebenarnya kan harus dipikirkan hulu hilirnya. Nah, hilir yang bagaimana yang akan Pak Asri bawa nanti ke Sumatera Barat, ke provinsinya? Silakan. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa kita perlu membentuk sebuah produk unggulan dalam kelasnya industri. Nah, maka dengan kondisi Kota Bukit Tinggi yang lahannya sangat sempit, apakah kita bisa jadikan Kota Bukit Tinggi ini menjadi daerah industri? Bisa. Saya mengatakan bisa. Kita ambil contoh, ada beberapa produk yang diciptakan di home industri. Kemudian dikepul dikasih satu merek. Semacam mini konsorsium.
Gabungan dari beberapa home industry. Gabungan daripada home industry, dengan ya. produk yang sama, dengan standar yang sama, dijadikan satu merek. Satu merek, oke, Ya. satu label. Kalau sekarang banyak-banyak label. Banyak-banyak label ya. Oke. Banyak-banyak label. Oke, baik. Nanti asalkan kaitkan dengan pokir nantinya. Oke, tapi boleh. kita koma dulu. Oke, sekarang ke Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, tadi ada disampaikan oleh dua narasumber. Ada skala prioritasnya yang mencakup di mana Green City Solution merupakan kompleksitas dari suatu win-win solution, baik itu di dalam mencakup. Sedangkan dari Pak Edison mengatakan bahasanya infrastruktur itu tidak saja bersifat fisik, ada infrastruktur ekonomi, ada infrastruktur sisi adat, budaya, including di dalamnya pariwisata. Nah, sekarang ke Pak Rinaldi, selain dari pendidikan tadi yang sesi pertama tadi sudah dibahas dan dikupas lagi, maka saya koma tadi. Nah, sekarang selain pendidikan, apa yang menjadi skala prioritas dari Pak Rinaldi untuk go to Sumatera Barat 2024? Silakan Pak Rinaldi. Tadi di akhir session pertama saya sudah menyampaikan bahwa yang kedua saya menekankan pada UMKM. UMKM ya. Induk yang besarnya kan ekonomi. Ya. Nah, ada 31 persoalan UMKM kita di Indonesia, tentu juga di Sumatera Barat, tentu juga di Agam dan Bukit Tinggi. Apa itu? Finansial, tentu permodalan ya. Permodalan. Kemudian juga marketing atau pemasaran, kemudian juga produksi, plus narasi digitalisasi. Ya. Nah, kita berkewajiban membantu dan menjembatani produk-produk lokal yang ada di Sumbar, yang ada di Bukit Tinggi, yang ada di Agam, menjembatani ke pasar retail modern. Ya. Itu kewajiban kita. Dan kita sudah lakukan itu. Ya. Sudah beberapa produk lokal yang sudah masuk ke retail modern di sini. Ya. Yang sudah masuk ke Transmart. Ya. Kita sudah jembatani itu. Nah, kalau aspek permodalan, perbankan yang plat merah kan ada beberapa di sini. Yang swasta juga ada beberapa. Nah, tinggal kita jembatani dan mendampingi ya, mendampingi UMKM tadi berkaitan dengan kendala masalah permodalan di sini. Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Di sana juga ada KUR Tani namanya. Di sana ada KUR Tani yang tanpa modal, tanpa anggunan. Anggunannya adalah hasil produksinya. Hasil produksi, Hasil produksinya. Jadi tak ada kata kita tidak bisa memasarkan, membantu, menjembatani UMKM kita produk lokal untuk masuk ke retail modern atau retail nasional. Retail nasional ya. Nah, berkaitan dengan marketing tadi, tentu kita juga harus menyampaikan kepada dusana-dusana, apakah home industry dalam konteks UMKM yang memang di atas 90% itu bahagian tak terpisahkan dari ekonomi nasional. Hal-hal yang terpenting di sana, menjaga kualitas produknya. Baik. Ada yang lagi tren di Bukit Tinggi dengan langkah yang awal baru. Pemerintah Bukit Tinggi itu sudah membuat, sudah mengeluarkan kebijakan, nggak salah sampai 29 miliar. Dikucurkan itu dalam bentuk tabungan Usman namanya. Tanpa anggunan. Nah, bagaimana? Apakah ada kaitan dengan ini yang akan visi yang akan dibawa ke Provinsi Sumatera Barat atau duplicating seperti apa? Ini kan suatu terobosan. Menurut Pak Rinaldi seperti apa? Tabungan Usman itu salah satu langkah cerdas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dan perlu kita apresiasi itu. Baik. Kalau kami menyampaikan tadi bahwa ada BUMN plat merah ya, ada Bank Mandiri, ada Bank BTN, ada BNI, termasuk juga BRI ya. Di sini ada tabungan Usman yang sudah dikemas oleh pemerintah untuk membantu masyarakat UMKM yang kecil sekali usaha mikro, kecil dan menengah. Apresiasi kita kepada pemerintah Bukit Tinggi yang begitu memperhatikan UMKM.
beri salam dulu ke ketuanya di sana, Pak. Iya. Oke, sedikit Pak Asril. Siap. Pak Asril sekarang terlepas dari pencalekan ini, Pak Asril sekarang di Dewan. Mengait dengan pokir tadi, Pak. Semakin lihatnya semakin kuat ekonomi ini sebenarnya. Iya. Ada pokir di situ tuh dilapis lagi dengan kebijakan eksekutif yang mengeluarkan pembangunan dengan tabungan Usman. Nah, sejauh mana dampaknya nih Pak? Silakan Pak Asril. Iya. Tabungan Usman ini boleh kita katakan sebuah program yang luar biasa. Baik. Sebuah program Baik. yang luar biasa, yang mana pada kenyataannya sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Berarti 29 miliar itu kecil baru dia Pak? Iya, masih sangat kecil. Masih sangat kecil. sangat Berapa kecil. kali lipat layaknya menurut Bapak? 100 lah barangkali. Sebetulnya 29 miliar itu multiplier effect daripada kegiatan, Baik. dari Baik. program. Oke. Dan dananya tidak seperti itu. Oke. Dananya hanya sekitar 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar, Hmm. tetapi terjadi perguliran Guliran. dalam Ya. waktu sekian menjadi 29 sekian. 29 miliar. Oke. Ah, ah. Saya koma dulu. Pak Edison. Ya. Tertarik tadi dengan perekonomian tadi. Inti seluruhnya baikkah pendidikan, mungkin dari sisi kita beragama juga. Kalau kita misalkan lagi sholat terbayang hutang juga makruh sholat kita. Ya. Berarti ekonomi adalah cikal bakalnya. Ya. Nah, sumber dari segalanya. Nah, bagaimana kira-kira menurut hemat dari Pak Edison mengakomodir kebijakan ekonomi ini? Sekarang sudah, jangan lagi Bapak tiru, ini ada kebijakan tabungan Usman yang dampaknya, yang gejolaknya itu biarkan masyarakat yang melihat. Nah, menurut Pak Edison seperti apa? Baik. Dari visi yang akan dibawa nanti, sisi ekonominya. Tapi karena rekan-rekan saya dikasih pertanyaan Usman, saya berhak menjawab Usman juga agak singkat. Tapi tabungan Usman Pak, Ya, bukan si Usman tuh Pak. Tabungan Usman. Tabungan Usman, baik. Jadi tabungan Usman ini adalah program yang sangat bagus. Oke. Ini mungkin pilot project Sumatera Barat. Baik. Kebijakan pemerintah yang juga didukung oleh DPRD. Oke. Nah, gitu. Jadi Pasti. ada kolaborasi. Kalau nggak dukung DPRD nggak mungkin dong Pak. Ya. Ya. Kemudian persoalan ekonomi dalam agama kita diperintahkan. Kita diperintahkan oleh agama itu untuk kaya. Kaya, betul. Jangan sampai miskin. Ya. Bahkan tangan di atas Ya. lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Artinya bagi orang yang kaya, dia ada peluang untuk berwakaf, berinfak, bersedekah. Ya, agama kita tidak menginginkan kita menjadi seorang pengemis. Gitu. Oke. Nah, saya melihat dari sisi perekonomian ini adalah sesuatu hal yang sangat menjadi sebuah keharusan perhatian, Ya. bukan hanya pemerintah, bukan hanya DPRD, tapi seluruh kita. Ya. Kenapa ada BAS? Kenapa ada Basnas segala macam? Itu Ya. kan menyuruh orang untuk saling bekerja sama dan Baik. mempraktikkan kehidupan. Ya. Nah, saya melihat ketika ekonomi ini sudah mapan, maka memberikan peluang emas untuk orang itu berkembang secara sumber daya manusianya. Ya, ya. Nah, ini kelihatan daripada kita melihat orang-orang yang sudah punya ekonomi mapan. Ya. Mapan dalam artian dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya. Nah, maka dia sudah tidak ada lagi mempunyai beban pikiran terhadap yang lain, sehingga dia akan mengembangkan agamanya, dia akan mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatannya, Oke, baik. termasuk nanti orang-orang yang telah mapan itu akan mempunyai cakrawala yang luar biasa. Oke, baik. Pak Edison lagi. Sekarang Pak Edison kan berangkat dari Kota Bukit Tinggi. Ya. Otomatis di situ telah mengadakan riset, menjemput aspirasi. Ya. Telah menggulirkan pokir. Ya. Nggak salah sampai 1 miliar, kurang ya. Tahun ini kurang. Nah, saya mau ambil poin penting, poin sari dari Pak Edison. Pokir kan disalurkan di Kota Bukit Tinggi. Ya. Sedangkan di Agam tidak. Ya. Nah, kira-kira formula apa mengimbangi ini? Kan bisa saja Pak. Ya. Biasa saya kenal dengan Pak Edison, saya menikmati, Ya. saya masyarakat konstituen. Ya. Nah, bagaimana mengimbangi ini? Bukan saya mencari strategi, Kak. Silakan Pak Edison. Kita kan mau Bukit Tinggi baik-baik saja. Baik. Oke, baik. Silakan Pak Edison. Terima kasih, host. Ini pertanyaan yang sangat berkualitas sangat sekali bagi saya. Hari ini memang saya hanya baru bisa menyumbangkan
apa yang menjadi kewenangan saya untuk Kota Bukit Tinggi. Baik. Dan saya juga akui ini juga belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Baik. Baik. Tapi saya ingin menjadi orang yang memang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Termasuk warga kita, dusanak kita yang berada di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam. 16 kecamatan di Kabupaten Agam, ini juga saudara-saudara kita yang menurut saya tidak kalah penting untuk kita berikan perhatian. Baik. Baik. Termasuk untuk mengembangkan Bukit Tinggi. Ya. Jadi kalau misalkan kemampuan fiskal Kota Bukit Tinggi sudah tahu kita. Ya. Kita sudah mengukur berapa kemampuan fiskal Bukit Ya. Tinggi dari APBD tahun ke tahun. Ya. Nah, kalau ini saja kita berdayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bukit Tinggi, saya rasa ini tidak bisa akan menjadi sebuah jawaban. Oke. Nah, ketika kita diberikan amanah oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, nah inilah yang akan kita besarkan kuenya Kota Bukit Tinggi. Termasuk dalam hal ini saya juga ingin memberikan pengabdian di sisa umur saya, dikala waktu masih ada, umur masih sehat, tenaga masih kuat, saya ingin memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Saya sedih juga sisa umur itu. Padahal Pak Edison masih segar bugar saya lihat. Sedih saya mendengar kata-kata itu. Baik, saya ke Pak Asril lagi. Pak Asril, sama pertanyaan yang sama. Pak Asril telah berbuat 2 periode. Saat ini ketua partai. Istilahnya, lagi sayang-sayangnya Bukit Tinggi ke Pak Asril. Iya. Saya dengar-dengar ada juga masukan kenapa nggak maju wali kota daripada ke provinsi. Nah, untuk menyimbangi kebijakan ini, menyimbangi kasih sayang ini harus berbagi ke Agam. Apa kira-kira bisa Pak Asril sampaikan agar bagaimanapun sekarang Pak Asril harus berbicara Agam Bukit Tinggi, tidak Bukit Tinggi saja lagi. Oke, silakan Pak Asril. Baik, kita sebetulnya di Bukit Tinggi ini sudah punya program yang kita salurkan melalui pokok pikiran kita. Di antaranya ada One Village One Product dengan konsep buah-buahan, satu rumah satu buah. Kemudian kita juga ada program pengolahan sampah, yang mana kita meyakini sampah Kota Bukit Tinggi ini kalau diolah menghasilkan kurang lebih 50 miliar per tahun. Kemudian bagaimana dengan Agam? Nah, ini pertanyaan host yang luar biasa. Sebetulnya kita sudah melirik bahwa potensi Agam itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali potensi Agam. Paling tidak bolehlah saya katakan Pagadih, Nagari Pagadih, Lubuk Skaping, itu pernah sampaikan kepada saya 800 hektar tanah tidak produktif di situ. Kemudian di daerah Baso juga, lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Nah, maka pada saat sekarang saya sudah menciptakan program, program bagaimana memproduktifkan lahan-lahan yang pada hari ini tidak produktif. Baik. Nah, saya meluncurkan sebuah program swadaya, yaitu menciptakan 1000 hektar perkebunan kopi. 1000 hektar perkebunan kopi. 1000 hektar. Oke, baik. Pada hari ini sudah tercapai kurang lebih 20 hektar. 20 hektar. Dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan masuk tahap kedua, kurang lebih 70 hektar. Baik, sedikit saja Pak Asril. Seandainya dengan demikian, ini baru ada muncul lahan tidur ini sangat menarik. Mungkin akan lebih bisa dikembangkan nanti. Memang harus ke provinsi. Nggak harus di kota sebenarnya. Ada nggak yang sedih konstituen untuk melepas Pak Asril saat ini? Jawabnya ada atau tidak saja, Pak? Ada. Ada, oke, baik. Saya tinggal dulu. Saya ke Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, dengan demikian banyaknya, sekarang petahana ini Pak, yang Bapak hadapi, telah berbuat, ada 3S. Salam, sentuh, sapa. Sudah terjadi bagi 2 narasumber. Nah, bagi Pak Rinaldi sendiri yang untuk 3S itu bagaimana, Pak? Salam, sapa, senyum. Karena itu yang bisa, Pak. Arti kata apa ini? Nanti dikirain janji. Karena kita newcomers, pendatang baru. Silakan Pak, sedikit saja Pak. Saya hanya menyampaikan sepotong hadis. Baik. Yang isinya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Yang artinya di sini adalah sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada manusia lain. Baik, setuju, sepakat saya.
Nah, meskipun saya belum pernah duduk di DPRD, katakanlah seperti itu, tapi beberapa komunitas saya, aktivitas saya, kegiatan saya pikir itu sudah bahagian dari memberi manfaat untuk masyarakat. Baik, baik. Ambil contoh, tadi saya sempat nyinggung yang namanya Kurtani. Sejak tahun 2020 kita sudah gencar di sana, bahkan dalam membina dan mendirikan gabungan petani. Gabungan petani. Oke, baik. Di sana. Baik, kita kembali dulu. Sedikit saja Pak Asril. Ada nggak rasa-rasa akan perilaku nanti atau permainan untuk politik uang? Apakah masih ada kecurigaan ke sana? Sedikit saja. Di dalam proses politik, ya, semua kekuatan, semua strategi akan keluar. Akan keluar kayak baik. Pak Edison, ada kecenderungan ke sana dengan sandi akan muncul nanti bagaimana? Oke, kita tunggu jawaban nanti berikut. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, semakin terbuka, semakin berkembang. Ini adalah untuk mengedukasi Anda. Oke, ada yang ngetuk Assalamualaikum. Kita biarkan satu yang lewat, kami akan kembali. Ya baik, sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Kembali lagi, saya Suanel, host yang akan memandu untuk sesi ketiga ini. Oke, kita lanjut ke narasumber kita. Masih segar-segar saja, walaupun kata redaksi tadi Bukit Tinggi ada kenaikan suhu 1, sekian, tapi masih segar, belum lagi di Mekah ya. Oke baik, tadi kita terputus, saya ke Pak Edison. Ada opsi, ada pemikiran, atau ada rumor yang berkembang, atau ada kecenderungan penggiringan opini bahasanya money politik uang itu akan bermain. Sebenarnya ini harus ada ketegasan, ketegasan dalam rangka mengedukasi lebih baik masyarakat kita di Sumatera Barat, terutama Bukit Tinggi Agam. Karena kalau salah memilih, kita akan rugi 5 tahun. Tapi kalau salah milih istri, bisa kita ke KUA lagi. Kan begitu anekdotnya. Nah, menurut Pak Edison, bagaimana kita mengedukasi atau mengantisipasi dengan money politik ini? Oke, karena di dalam itu ada saja mengatakan, bagi yang bermodal besar, mudah untuk ke provinsi, apalagi kota. Kali sekian, penghasilan sekian. Itu kan sederhana hitungannya. Oke. Menurut Pak Edison, silakan Pak Edison. Baik, saya jemput kalimat yang saya sampaikan di sesi pertama tadi. Baik. Bahwa agama kita menyuruh kita untuk kaya. Siap. Kaya itu relatif. Ya. Artinya apa? Ketika kita memang mempunyai sebuah cita-cita seperti kami ini, saya pikir... Kami ini maksudnya akan berkoalisi nanti? Mudah-mudahan berkoalisi. Oke. Lanjut, Karena Pak. kita inginnya nanti adem-adem seperti ini. Siap. Adem adalah berjuang, adem setelah duduk nanti. Siap. Tentu kita juga membutuhkan katakanlah yang namanya cost tadi. Ya. Tapi persoalan money politik yang host tanya, kalau boleh saya pribadi ini menghimbau, tentu money politik ini jangan. Menurut saya kalau bisa dihindarkan. Kita masih punya cara-cara lain yang lebih elegan untuk mencari simpatisan daripada para pemilih kita. Kenapa demikian? Ini kan kembali kepada nama itu kita masing-masing. Ketika uang sudah kita jadikan sesuatu kekuatan untuk mendapatkan sesuatu, khawatir kita nanti ketika kita sudah mendapatkan amanah, maka kita akan digiring oleh apa yang kita sebut dengan nafsu tadi. Kenapa? Kita mencari suara, banyak mengeluarkan uang. Kita bukan malaikat ini, kita manusia. Malaikat dia tidak punya nafsu.
ketika uang atau materi yang telah menjadi sebuah kekuatan, tentu nanti orientasinya begitu. Ini yang perlu kita coba kaji ulang. Oke. Namun kita juga tidak boleh dunia diadang, saku dijahit. Ya. Nah, artinya apa? Untuk menempuh ini perlu kos kita. Ya, oke. Paling tidak untuk atribut, Ya. untuk kawan-kawan. Tetapi ini jangan dijadikan sesuatu yang menjadi andalan. Tapi bagi pribadi saya tidak mengkaji kawan-kawan yang lain. Ya. Bagi saya yang paling perlu kita pahami bahwa pemilih ini ada 3 kategori, host. Oke. Ada kategori pertama itu rasional. Rasional, ya. Bagaimana orang yang rasional? Dia akan menentukan pilihannya secara rasional. Dia kaji. Si A itu figurnya seperti apa? Akhlaknya, moralnya, pendidikannya, agamanya, keseharian dalam berinteraksi dengan masyarakat itu seperti apa? Oke. Baru dia tentukan, inilah pilihan saya. Yang kedua, ada pemilih yang emosional. Dia lebih mengedepankan hubungan emosi. Baik. Kawan lama, saudara, teman akrab, rekan bisnis, segala macam. Ini kan emosional. Oke, baik. Ya. Sedikit saya potong. Rasional. Nah, sekarang menurut data yang ada, data pemilih kita ini kan lebih banyak yang kaum muda. Ya. Kalau kaum muda ini konotasinya milenial. Malah ada yang menanyakan, dikiranya KPU itu partai. Partai berapa? Tidak tahu. KPU dikiranya partai gitu. Nah, ini kan rasional tadi yang dilihat. Nah, menurut Pak Edison, berapa kira-kira persentasenya, Pak? Keyakinan Bapak bahasanya money politik ini tidak ada? Memang sulit kita untuk memprediksi sebetulnya. Baik. Karena memang itu kan kepintaran masing-masing konstituen. Ya. Nah, kepintaran apa keculasan, Pak? Ya boleh saja mungkin keduanya kita pakai. Kedua, baik. Nah, yang kita maukan adalah bahwa setelah mereka memilih kita, dia tidak akan menyesal selamanya. Pilihan saya tetap, pilihan saya tepat. Kalau menyesal nanti kan dia menyesal, kita juga kecewa kan begitu. Nah, kita berharap bagaimana pemilih kita itu memang dia betul-betul mempelajari secara utuh. Ini sudah pas enggak kira-kira pilihan saya? Nah, itu yang saya katakan tadi dengan rasional. Baik. Kita berusaha bahasanya konsisten itu mengiring kita untuk menjadi rasional, Pak ya. Baik. Saya ke Pak Asril lagi. Pak Asril. Berbeda konteksnya dengan Pak Edison. Karena Anda sendiri adalah merupakan ketua partai. Tentu dalam skala besar ini, walaupun dinaungkan menjadi partai yang tanpa mahar. Partai yang tanpa mahar, Pak ya. Bisa saja masyarakat menganggap itu hanya lip service. Tidak sedikit juga barangkali yang akan mencurigai itu ada di balik udang di balik batu, ada udang di balik bakwan. Apalagi saat ini eskalasinya sedang meningkat. Nah, menurut Pak Asril untuk memberikan kecerdasan kita kepada masyarakat, maksudnya kita komit. Apa sih sebenarnya money politik atau politik uang itu untuk mencapai suatu tujuan? Silakan Pak Asril. Ya. Sesungguhnya kita ini sebagai calon anggota DPRD wakil rakyat, kita hadir bagaimana meringankan dan mensejahterakan masyarakat. Baik. Nah, dalam hal ini ketika kita bermain money politik, artinya tidak jelas apa yang menjadi tujuan kita. Kita bayar. Nah, kemampuan bayar ini hanya sekali. Kita tidak bisa berkesinambungan membayar karena berapa gajinya seorang anggota dewan? Tidak cukup. Maka perlu kita membangun sebuah konsensus dengan calon pemilih kita. Kita buat tujuan bersama dan kita bersama-sama untuk mengejar cita-cita bersama kita tadi. Baik. Nah, menyangkut dengan itu, kecenderungan itu selalu ada. Tinggal kita menampik dengan suatu cara. Nah, bagaimana trik untuk mencerdaskan masyarakat untuk menjadi rasional seperti yang disampaikan Pak Edison tadi? Silakan. Kita perlu
banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Oke. Kita perlu banyak menulis. Oke. Dan kita perlu banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke. Luar biasa Lentera, kami berterima kasih sekali sehingga masyarakat paham apa yang menjadi tujuan kita, apa yang ingin kita capai. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan ini menciptakan satu konsensus bahwa tujuan kita dipahami dan semua memiliki tujuan yang sama sehingga kita didukung dengan sukarela oleh masyarakat. Oke, baik. Kalau kita lihat dari instrumennya, Pak, di situ ada KPU, di situ ada Bawaslu, sama saja kayak polisi. Polisi di Bukit Tinggi paling 200 orang, yang diamankan 250.000 orang. Sedangkan kelayakan pelayanan itu 1:10. Berarti intinya tidak pada institusi, tapi kembalikan kepada masyarakat. Sepakat begitu kira-kira, Pak? Iya, betul. Ini kelihatannya mau koalisi, kelihatannya. Saya ke Pak Rinaldi dulu, kelihatannya orang ini mau koalisi nih, Pak. Saya ke Pak Rinaldi dulu. Pak Rinaldi. Pak Rinaldi sebagai pendatang baru yang akan terjun ke politik. Dan sudah sepakat ini sudah dimulai dengan langkah-langkah Bapak tadi. Apabila nanti Bapak temukan seperti adanya, entah kita tidak menyebut sebelumnya, mungkin ini akan penyakit masyarakat musiman lah kita anggap. Dianggap pesta demokrasi ini pesta mendapatkan rezeki. Barangkali saja kita ambil ke arah ke sana yang lebih ekstrim. Nah, bagaimana menurut Bapak, Pak Rinaldi, yang untuk money politik ini, Pak? Silakan, Pak. Saya mengutip sebuah quotes dari Churchill, Presiden Amerika yang ke-sorry itu, the empires of the future are the empire of the mind. Of the mind. Yang pada intinya adalah untuk menguasai kerajaan kah, masa depan kah, jabatan kah, adalah dengan menguasai mindset alam pikiran. Nah, apakah kita akan menggunakan money politik di sini? Saya tegas-tegas sangat tidak sepakat dengan money politik. Money politik, Tidak sepakat itu. Kecuali dengan kos politik. Kita politik harus membiayai spanduk kita, baju kita, atribut kita. Nah, tentu ada identitas kita di sini. Bahwa ini adalah Rinaldi, calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Dapil 3 Sumbar, Bukit Tinggi Agam. Topinya merek Rinaldi. Dan itu butuh biaya. Ini belum kampanye ya, Pak? Itu butuh biaya. Yang kita dengungkan adalah ide dan gagasan. Di media-media seperti ini perlu kita viralkan. Adanya host official Lentera di seluruh wilayah Sumbar 3. Baik. Sehingga ketika ini kita dengungkan, masyarakat kita akan lebih cerdas menentukan pilihannya, tidak membeli kucing dalam karung. Kemudian saya juga menyinggung berkaitan dengan Gen Z di sana. Milenial kita. Dia ada lebih dari 53 atau 54% di sana. Nah, kita perlu mensosialisasikan, dan itu kewajiban kita. Tidak saja kewajiban dari lembaga yang memfasilitasi pemilu ini, tapi itu kewajiban kita bersama. Kita apresiasi host official di sini, Lentera, yang sudah mewadahi ini, dan ini juga bahagian dari pendidikan politik. Kenapa? Bukankah tujuan politik yang sesungguhnya itu adalah sama sebetulnya, baik dari partainya Bung Edison, partainya Bung Asil, partainya saya Gerindra, bahwa bagaimana kita membentuk masyarakat untuk bisa masyarakat tadi diberdayakan secara positif agar bisa sejahtera dan berkeadilan. Baik. Demikian pandang kita baru start, Pak ya. Baik. Saya ke Pak Asril. Pak Asril, dengan demikian banyaknya PR, saya rasa Pak Asril juga belum tuntas di Bukit Tinggi. Nah, sekarang menambah lagi tantangan. Saya rasa dalam konteks politik itu tidak pernah puas untuk mencapai suatu tujuan. Bukan ambisius, Pak ya, bukan ambisi.
Melihat dari kemajuan kota Bukit Tinggi, pencapaian-pencapaian yang ada dengan kekurangan ketinggalan kota Bukit Tinggi, apalagi Kabupaten Agam. Kita tahu Bukit Tinggi 25 km, APBD hampir 1 triliun. Sedangkan Agam 1,5 triliun, 1,2 triliun kalau nggak salah. Luas areanya 1.500 loh Pak. Ya. Nah, mungkin Green City akan lebih efektif dan efisien di Agam. Pola lahan tidur, sedangkan di kota kebijakan untuk Green City yang lebih smart barangkali. Nah, menurut Bapak dengan begini kan ada juga Pak, kebanyakan sekarang ada opsi dari masyarakat. Anggota DPR ini, DPR provinsi ini datang cuma sekali setahun aja. Tahun-tahun keempat, tahun kelima udah mulai datang ke konstituennya. Nah, menjawab tantangan ini. Sebenarnya kalau jadi pejabat kan harus tahan juga kritikan. Ya, betul. Tapi ini sisi positif. Kalau kita berat dari sisi agama tadi, tambah lagi dari ada yang disampaikan apa tadi Pak? Dari sisi ayat tadi disampaikan sisi keagamaan. Alhamdulillah kita semua muslim. Nah, menurut Pak Asril, bagaimana mengakomodir ini Pak? Untuk Bapak bawa dengan asumsi konstituen yang dikatakan cerdas, lumayan cerdas, tapi sangat sensitif. Mengeluarkan kritikan-kritikan yang sering memblunder apalagi dunia maya ini Pak. Nah, bagaimana triknya Pak? Kalau tipnya saya nggak, triknya saja Pak. Kita tidak hadir tidak memberikan harapan. Tetapi kita hadir untuk memberikan masa depan. Hadir untuk masa depan. Ya. Bukit Tinggi, kalau ingin membangun Bukit Tinggi, ingin Bukit Tinggi ini berhasil, jaya, kita harus pertimbangkan daerah penyangga. Daerah penyangga, oke. Ya. Baik. Kalau kita ingin membangun daerah penyangga, daerah Agam, maka Bukit Tinggi juga harus maju. Ya. Oleh sebab itu, Bukit Tinggi dan Agam dalam perencanaan pembangunan harus tersambung. Nah, disinilah kita main. Kita mentargetkan 1.000 hektar perkebunan kopi. 1 hektar akan menghasilkan 1 ton per bulan. Kurang lebih 5 juta per bulan. Coba bayangkan. Berapa potensi-potensi yang pada hari ini sedang tertidur. Kalau itu berhasil kita ciptakan nanti, maka akan bermunculan multiplier effect berbagai industri di wilayah Agam yang sangat besar tersebut. Lahan tidur tadi Pak, itu lahan tidur tadi masalah permodalan kah, masalah SDM kah, masalah kesadaran masyarakat kah? Semuanya. Kompleksitas. Kompleksitas. Tapi yang jelas pada hari ini saya melihat bahwa masyarakat kita punya lahan yang sangat besar, tetapi masyarakat kita tidak mampu untuk membeli bibit. Untuk makan aja dia susah. Apalagi memikirkan bibit. Maka kita sediakan bibit. Sehingga lahan-lahan yang tadinya tertidur, ini sekarang kita hidupkan kembali. Baik. Pemirsa, bisa dicatat dari seorang Asril, sarjana akademik, ketua Partai Nasdem, Kota Bukit Tinggi akan membawa visi ini adalah untuk membangun atau untuk menghidupkan lahan tidur. Sekarang saya ke Pak Edison. Pak Edison, kalau kita lihat cara yang ada sekarang Pak, dengan ada kemajuan dari Agam ke Bukit Tinggi, tadi sudah dijawab Pak Asril, dengan ada kemajuan dan ada yang belum selesai di Agam ini, di Bukit Tinggi, di Agam. Kira-kira menurut Pak Edison, apa yang akan, kalau benar kata Pak Rinaldi, kita akan bawa ide gagasan. Tapi kita sepakat kita nggak berjanji Pak ya. Oke pemirsa, tidak ada janji satupun juga. Silakan Pak Edison. Baik host, saya izin, saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya putra Agam. Dan lama berkecimpung mencari rezeki bersosialisasi di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Artinya Agam dan Bukit Tinggi ini adalah 2 daerah yang. Jadi muda di rantau, tua pulang kampung Pak ya. Demikian kira-kira. Baik. Dan termasuk untuk maju ke Sumatera Barat ini juga merupakan permintaan ini dari masyarakat kita yang ada di Agam. Nah, saya melihat begini, Bukit Tinggi dan Agam itu satu kawasan yang memang kebetulan diciptakan 2 daerah.
tetapi dia mempunyai persamaan yang banyak Hmm. yang harus kita berikan perhatian. Ya. Nah, artinya apa? Keseimbangan atau kita istilahkan dengan pemerataan pembangunan ini Hmm. memang mau tak mau harus kita wujudkan ini. Saya lebih menekankan tadi infrastruktur, kemudian ekonomi, termasuk adat dan budaya segala Ya. macam. Ini kebutuhan masyarakat, Ya. sangat dibutuhkan masyarakat. Di mana-mana kita mengadakan pertemuan, sosialisasi dengan masyarakat, ini adalah sebuah kebutuhan masyarakat. Nah, saya juga tentu dari 16 kecamatan yang ada di Agam, 3 di Kota Bukit Tinggi, ini semuanya kita coba memetakan seperti ini. Ada mappingnya, mapping terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, pembangunan yang ada di Kabupaten Agam secara khusus, saya melihat masih ada beberapa daerah yang sentuhannya sangat lambat. Yang terjadi hari ini, sebut sajalah infrastruktur mungkin, masih ada daerah kita yang transportasinya sangat-sangat menyedihkan. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian kita. Nah, perlu perhatian kita, bekerja sama nanti dengan pemerintah supaya hak daripada masyarakat terhadap pembangunan itu betul-betul dirasakan. Karena toh pembangunan itu kan berasal juga dari rakyat, pajak yang dibayarkan, jadi dia berhak juga untuk menikmati apa yang merupakan program daripada pemerintah secara merata. Jadi tidak ada lagi kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain. Baik, yang Bapak Edison temukan tadi berarti kita merdeka ada berapa tahun Pak Asri? 70 mau ke 78. 78 tahun masih ada infrastruktur, transportasi yang sangat menyedihkan. Ini kemerdekaan itu Pak ya. Baik, saya ke Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, kita angkat isu nih Pak. Kita angkat isu. Ada juga yang ada opsi akan mengkondisikan saksi bayar yang di luar ketentuan. Menurut Bapak seperti apa Pak? Jadi kalau saksi itu sebetulnya partai kan sudah menyediakan. Baik. Nah, kalaupun ada, saya menangkap itu rumor ya. Rumor. Baik, rumor. Caleg tadi dia akan mengkondisikan saksi. Mengkondisikan saksi. Saya pikir itu mungkin repot juga caranya. Repot, baik. Kecuali si A dia calon anggota DPD provinsi, ada timnya, misalnya ada sahabat Rinaldi, di sana ada konsumsinya, bantuan transportasi yang diatur oleh undang-undang. Nah, kami hanya ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang terkait dengan money politik itu kita harus mendorong untuk tidak diadakan. Paling tidak dimulai oleh masing-masing caleg tadi. Sehingga ada semacam peradaban baru politik bahwa itu dimulai oleh caleg. Dimulai dari diri sendiri. Calegnya. Baru dia merangkak kepada partainya. Kalau si caleg tadi ada saksi pribadi dia dalam konteks bahagian dari tim dia untuk konsumsi, untuk biaya transportasi yang tidak menyalahi undang-undang, itu sah-sah saja. Sah saja. Tidak masalah itu. Sehingga yang ditunggu-tunggu sekali 5 tahun tadi oleh masyarakat yang katakanlah menyampaikan awak yang paralu di awak kiniko 250 itu tidak terjadi lagi. Baik. Nah, inilah wadahnya. Inilah salah satu faedah dari podcast dari host official tadi. Baik. Pak Asril, adanya penciptaan saksi berbayar di luar regulasi, menurut Pak Asril bagaimana? Saya kira itu hanya provokasi yang dilakukan oleh masyarakat kita yang pada intinya tidak kan berpengaruh sangat signifikan terhadap perolehan suara. Walaupun seandainya ada founding father. Baik. Pak Edison, seandainya ada konteks demikian atau opini yang demikian yang sekarang berada di masyarakat, kita kan harus mengedukasi Pak. Seandainya ada demikian saksi yang di luar konteks yang berbayar, gimana menurut Pak Edison? Saya pikir itu adalah kebijakan privasi seseorang. Kebijakan privasi atau ambisius? Didorong oleh ambisius. Kebijakan privasi yang didorong oleh ambisius. Karena apa? Mungkin dia berpikiran ini juga adalah sebuah strategi kan begitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan kami tadi,
Sebetulnya ada orang Minang mengatakan ada adu pau, adu kaki. Ya. Adu usau, adu rasaki. Iya, iya. Yang kita berikan itu setimpal dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Menurut saya itu sah, wajar, dan halal. Sah. Tetapi jangan sampai satu suara bayar berapa. Oke. Nah, ini yang menjadikan kita tidak punya nilai jual. Saya berani katakan, orang yang, mohon maaf nih, orang yang tidak mau bermani politik, yang tidak menjadikan uang sebagai kekuatan, berarti dia sadar bahwa dia punya kebolehan. Dia punya kekuatan. Berarti yang mau bayar berarti nggak punya kekuatan. PD-nya Saya juga tidak nggak kuat. mengatakan demikian. Oke, Ya baik. mungkin bagi mereka itulah cara yang sangat ampuh. Oke. Nah itu kan tergantung Cara yang pada sangat ampuh. cara masing-masing. Cara masing-masing. Ya. Kembali kepada personal, kepada Ya. jati diri. Iya. Sedikit saja, Pak. Ya. Pak Edison merasa tersaingi, merasa rivalitas ini? Saya tidak ada memandang orang sebagai lawan. Ya. Mereka beda partai, sahabat saya, Baik. kawan saya. Tidak ada yang lawan. Kata politik kawan abadi kan tidak ada, Pak. Bagi saya ada. Ada, oke. Ada. Baik. Pak Astrid menganggap ini ada suatu rivalitas? Karena Bagi saya lawan adalah teman seperti lawan adalah teman. Oke, baik. Rinaldi, Pak Rinaldi, karena kita pendatang baru, Pak. Pak Rinaldi pendatang, merasa rivalitas atau merasa tersaingi? Silakan sedikit saja. Bulan Ramadan saya habis sholat Hmm. dengan salah seorang anak muda namanya Doni. Ya. Namanya Doni, tinggal di daerah Intukabun, berumah Kabaso. Baik. Kemudian dia menyampaikan, Bang, abang saya bantu, saya bagian dari sahabat Rinaldi. Pesan saya satu. Apa pesannya? Apa pesan, Pak? Abang doakan saingan abang itu terpilih sebagai anggota Baik, DPRD baik, Provinsi. baik. Jadi baik. saya doakan Ya. Bung Edison, Bung Amin, Asil amin, duduk amin. sebagai anggota DPRD Provinsi dan Amin, Allah juga Amin. Ya. melalui malaikat menyampaikan Baik, baik. keberhasilan kita. Baik. Berarti sepakat kita malam ini ya. Ya. Oke, kita terus tangan dulu. Siap. Kalau memang tidak rivalitas. Oke, baik. Pemirsa, Lentera Rakyat dimanapun Anda berada. Demikian ulasan kami ini tidak akan menjudge, tidak akan mendiskriminasi, dan juga tidak mempolarisasi. Kami berdiskusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, baik. Sampai ketemu dalam Lentera Rakyat Official. Berikutnya, salam Lentera Rakyat berani tegas mengungkap fakta.